Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riri Wuryana dengan nomor BP 200036. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Google. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Setelah founder dari Sun Andy Beck Solshem memberikan cek sebesar 100.000 US kepada entitas tersebut yang sebelumnya belum ada. Pernyataan misi dari Google adalah mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil. Tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Mesin telusur Google menjadi sangat populer dalam waktu singkat, mencapai 500.000 penelusuran per hari pada tahun 1998, yakni beberapa bulan setelah didirikan. Pada akhir tahun 1999, mesin telusur Google mencapai jumlah sekitar 7 juta hasil penelusuran per hari. Pada pertengahan tahun 2000, mesin telusur Google mencapai jumlah sekitar 15 juta hasil penelusuran per hari. Untuk menegaskan bahwa fenomena Google telah mengungkapkan bahwa fenomena baru yang terjadi pada perkembangan lingkungan bisnis yang pesat, di mana mempertahankan mampu menemukan cara untuk mengelola kekacauan informasi dalam web. Google mengubah teknologi menjadi bisnis yang menguntungkan dengan cara menghubungkan kompetensi inti dengan cara yang inovatif untuk menghasilkan arus pendapatan serta menata bisnis dalam perpaduan yang benar antara teknologi dan inovasi. CEO CEO Google Larry Page mengumumkan pembentukan perusahaan baru bernama Alphabet yang akan menjadi perusahaan induk mencakupi Google dan usaha-usaha lain yang tidak terlalu berkaitan dengan bisnis utama Google. Google mereorganisasi dirinya pada Agustus 2015 menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk Alphabet Inc. Pencarian, periklanan, aplikasi dan peta internet, serta sistem operasi seluruh Android dan situs berbagi video YouTube tetap berada di bawah Google. Usaha Google yang terpisah seperti perusahaan riset umur panjang, Kaliko, perusahaan produk rumah Hannes, dan lab riset Google X menjadi perusahaan terpisah di bawah Alphabet. Page menjadi CEO Alphabet, brand presidennya, dan Smith sebagai ketua eksekutifnya. Sundar Pichai, wakil presiden senior produk, menjadi CEO baru Google. Alphabet kembali diorganisasi pada 2017 untuk membuat perusahaan induk perantara 26 Holdings dan mengubah Google menjadi perseroan terbatas LLC. Hasil keuangan Google yang kuat mencerminkan pesatnya pertumbuhan periklanan internet pada umumnya dan popularitas Google pada khususnya. Analis mengaitkan sebagian dari kesuksesan itu dengan pergeseran pengeluaran iklan ke internet dan menjauh dari media tradisional, termasuk surat kabar, majalah, dan televisi. Pertumbuhan iklan pada 2007 Google melakukan akuisisi sebesarnya hingga saat ini, membeli perusahaan periklanan online DoubleClick seharga 3,1 miliar US. 2 tahun kemudian, perusahaan merespon ledakan pertumbuhan pasar aplikasi seluler dengan kesepakatan 750 juta US untuk mengakuisisi jaringan periklanan seluler AdSmoke. Semua pembelian ini adalah bagian dari upaya Google untuk mengembangkan bisnis mesin pencari menjadi periklanan dengan menggabungkan berbagai database informasi perusahaan untuk menyesuaikan iklan dan preferensi individu konsumen. Google memperoleh pendapatan sebesar 160,7 miliar US pada tahun 2019. Jumlah itu berasal dari iklan, yaitu sebesar 134,8 miliar, dan Google Cloud sebesar 8,9 miliar. Pendapatan non-iklan seperti biaya langganan YouTube, musik, dan penjualan perangkat keras juga berkontribusi banyak, yakni 17 miliar. Pendapatan tersebut meningkat sekitar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, bukan hanya pada 2019, pendapatan perusahaan ini terus meningkat dalam 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 nilainya bahkan belum menembus sampai 100 miliar. Keuntungan dari uh, dampak pandemi bagi perusahaannya itu pertama itu keuntungan. Omset perusahaan induk Google membukukan omset atau pendapatan senilai 61,9 miliar atau sekitar dengan 897,42 triliun dikaskan yaitu menjadi 14.498 per dolar AS. Pada kuartal 2 2021, pendapatan tersebut tercatat melonjak 62% dibanding kuartal 2 yaitu tahun 2020. Kontribusi utama pendapatan berasal dari lini bisnis utama yaitu iklan Google yang meningkat 69% menjadi
US 50,4 miliar, setara dengan 730,69 triliun. Sementara iklan dari platform video perusahaan YouTube berkontribusi terhadap pendapatan US sekitar 7 miliar atau setara dengan 101,48 triliun dengan peningkatan 84%. Selain dari kedua lini bisnis itu, pendapatan perusahaan juga diperoleh dari hasil diversifikasi bisnis di luar iklan online. Di sisi lain, perusahaan berhasil mengurangi kerugian dengan investasi pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dan bisnis growth. Langkah ini membuat perusahaan berhasil menekan angka kerugian dari kisaran 1,4 miliar atau 20,29 triliun menjadi 591 juta atau 8,59 triliun. Karyawan Google yang bekerja langsung ke kantor yaitu sekitar 140.000 karyawan ketika pandemi COVID. Berkat kondisi itu, menghemat sekitar 268 juta atau 38 triliun biaya dari promosi perusahaan perjalanan dan hiburan selama kuartal pertama tahun ini. Bagian kerugiannya itu dampak COVID-19 terhadap perusahaan mengakibatkan penurunan saham Google terus turun hampir 2%. Pergerakan drastis ini menjadi seminggu setelah CEO Alphabet Sundar Pichai mengatakan Google akan menarik kembali sebagian dana investasinya untuk sisa tahun 2020 di tengah krisis COVID-19, sehingga dimulai dengan membatasi perekrutan karyawan baru. Pada tahun 2019, perusahaan membagi biaya pemasaran dan penjualan yang menghabiskan 18,6 miliar dolar AS. Dana tersebut termasuk pengeluaran iklan dan promosi yang terkait dengan produk dan layanan serta kompensasi untuk karyawan dalam penjualan juga pemasaran. Setelah pandemi, induk Google, Alphabet, melaporkan kinerja kuartal 3 tahun 2020 jauh di bawah ekspektasi analis. Hal ini menunjukkan sektor iklan perusahaan berpengaruh terhadap perlambatan di pasar iklan digital. Dilansir dari Bloomberg pada Rabu, yaitu tanggal 26 bulan 10 tahun 2022, Alphabet mencatat penjualan yang tidak termasuk pembayaran kepada mitra distribusi sebesar 57,27 miliar pada kuartal 3 tahun 2022, jauh di bawah proyeksi analis sebesar 58,18 miliar. Sementara itu, laba bersih per saham Alphabet mencapai 1,6 di bawah dari perkiraan analis Wall Street sebesar 1,5 per saham. Sektor pencarian dan bisnis terkait lainnya menghasilkan penjualan sebesar 39,54 miliar US pada kuartal 3 tahun 2022, di bawah perkiraan analis sebesar 40,87 miliar. Sementara itu, pada bagian unit bisnis cloud, Google mencatat rugi sebesar 699 juta US dollar, lebih baik dari proyeksi analis sebesar 814,25 juta US dollar. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya sangat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.